Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dikejutkan oleh teriakan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dan memeriksa wanita itu. Kamu adalah murid dari Sekte Suara Indah. Han Li bertanya dengan ekspresi tenang. Wanita muda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah batu giok lembut dengan kulit seputih salju. Ekspresi berbunga-bunga dari kejutan yang menyenangkan mengungkapkan pesona yang sangat manis. Murid Wen Xiyue memberi hormat kepada penatua Han. Wanita muda yang cantik ini buru-buru terbang ke sisi Han Li dan dengan hormat membungkuk padanya. Tubuhnya tidak kekurangan keanggunan, mengingat dadanya yang ranum dan pantat behenol. Selain suara manis wanita muda itu, dia bisa mendeteksi aroma manis yang memabukkan darinya. Han Li dengan tenang mengukurnya dan perlahan bertanya, "Bagaimana kamu mengenaliku? Apa aku pernah melihatmu sebelumnya?" Han Li merasa sedikit bingung karena dia yakin ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya junior memberi hormat kepada senior, Master Sekte menggantung beberapa potret senior di aula persembahan. Saya melihat setiap kali saya lewat. Wanita muda itu berkata dengan hormat. Han Li tertegun dan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak berpikir bahwa ketiga wanita dari Sekte Suara Indah itu benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Ini pasti salah satu metode mereka untuk menyebarkan fakta bahwa dia telah menjadi tetua Sekte Suara Indah. Meskipun merasa sedikit muram, wajahnya tidak menunjukkan keanehan sedikit pun, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah pria paruh baya ke samping, dan berbicara dengan sedikit senyum, "Saudara Wen, aku belum pernah melihatmu dalam banyak hal, bertahun-tahun. Sepertinya kamu baik-baik saja." Sejak pria paruh baya itu melihat Han Li, wajahnya tampak aneh. Sekarang, ekspresinya menjadi lebih rumit. Ketika dia melihat Han Li, tatapannya sepertinya mengandung kekaguman dan perasaan rendah diri. "Aku tidak menyangka senior Han masih mengenaliku. Meskipun saya telah melihat potret Anda di Sekte Suara Indah, saya tidak berani mempercayainya mengingat begitu banyak waktu telah berlalu. Selamat atas formasi inti senior." Dia berbicara dengan sedikit kepahitan. Pria paruh baya ini sebenarnya adalah pemuda Wen Qiang yang awalnya ditemui Han Li di Laut Bintang yang kuat. Meskipun penampilannya mirip dengan masa mudanya, rambutnya sekarang tumbuh putih, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda penuaan. "Saudara Wen tidak perlu memanggilku senior. Lagi pula, kami berkenalan ketika kami masih dari generasi yang sama." Han Li berbicara sambil tersenyum. Han Li melihat bahwa Wen Qiang baru berada di pertengahan pendirian yayasan dan tidak akan memiliki harapan untuk formasi inti. Han Li hanya bisa menghela nafas dalam hati saat melihat seorang pemuda di masa jayanya telah menjadi sangat tua. Sebenarnya, bahkan jika Wen Xiyue tidak berteriak agar dia berhenti, dia akan tetap berhenti. Dengan ingatannya yang luar biasa, dia akan mengenali Wen Qiang dari satu pandangan meskipun tidak bertemu dengannya cukup lama. Karena dia awalnya memberi Han Li kesan yang baik, itu wajar bagi Han Li untuk meminjamkannya bantuan sambil lalu dan tidak berdiri dan melihatnya mati. Setelah mendengar Han Li, Wen Qiang menyatakan bahwa dia tidak berani melakukannya. Han Li hanya bisa mengikutinya. Ketika wanita muda itu mendengar keduanya mengobrol, mulutnya sedikit melebar karena khawatir. Matanya yang lembut dan berkedip beberapa kali, ingin menanyakan sesuatu. Tapi dia terganggu ketika Han Li berbicara dengan suara dingin ke arah tiga musuh, "Kalian bertiga pikir kalian akan pergi kemana? Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi?" Tiga pembudidaya musuh panik saat melihat pembudidaya formasi inti tiba. Tetapi setelah melihat bahwa Han Li tampaknya tidak mempedulikan mereka dan dengan senang hati mengobrol, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur perlahan dan menguji keberuntungan mereka. Ketiganya menjadi pucat pasi setelah mendengar Han Li.
Setelah saling bertukar pandang, mereka segera terbang dengan alat sihir mereka dengan alat sihir pertahanan dan penghalang dari semua warna di sisi mereka. Kamu mencari kematian. Han Li dengan dingin mendengus dan dengan ringan menjentikkan jarinya, menembakkan 3 garis cahaya biru yang cemerlang, muncul di belakang mereka dalam sekejap. Alat sihir 3 pembudidaya dan penghalang pertahanan dicabik-cabik seperti kertas oleh cahaya pedang yang tebal. Dengan 3 teriakan sengsara secara bersamaan, alat sihir mereka memenuhi langit sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah wanita muda dan Wen Qiang menyaksikan pemusnahan Han Li dari 3 pembudidaya serikat naga beracun, mereka melihat Han Li dengan rasa hormat yang lebih besar. Han Li dalam hati mengangguk. Sementara 3 coretan pedang esensi biru ini tampak biasa-biasa saja, mereka benar-benar mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Terlepas dari itu, Han Li cukup puas karena mereka mampu membunuh pembudidaya pendirian yayasan dalam satu serangan. Tampaknya coretan pedang esensi biru telah meningkat kekuatannya seiring dengan kultivasinya. Han Li sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, itu benar. Karena kalian berdua memiliki nama keluarga Wen, apakah itu berarti? Ketika Wen Qiang mendengar Han Li, wajahnya menunjukkan rasa malu, dan dia menjawab, Senior Han bercanda. Si Yue adalah putriku. Han Li tercengang, tetapi segera tertawa terbahak-bahak, kalau begitu aku harus memberi selamat kepada saudara Wen. Rekan Taois si Yue telah mencapai pendirian yayasan pada usia yang begitu muda. Mungkin suatu hari dia akan mencapai formasi inti juga. Setelah mendengar itu, Wen Qiang tertawa dengan ekspresi bangga, saya tidak akan menyembunyikan ini dari Senior Han. Si Yue benar-benar kebanggaanku. Dia menjadi pendirian yayasan hanya lebih dari 20 tahun. Saya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Sementara saya tidak akan maju lebih jauh, saya hanya bisa berharap dia melakukan perjalanan lebih jauh daripada yang pernah saya lakukan. Wen Qiang kemudian menatap wanita muda itu dengan ekspresi lembut, menyebabkan si Yue memalingkan wajahnya karena malu. Han Li menatap wanita muda itu sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wen Si Yue dikaruniai bakat yang luar biasa. Setelah itu, Wen Qiang dan Han Li masing-masing berbicara tentang pengalaman mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam, bertemu dengan seorang teman lama setelah bertahun-tahun berpisah selalu merupakan hal yang menyenangkan. Dari obrolan mereka yang bersemangat, Han Li mendengar sebuah cerita yang tidak biasa bagi para pembudidaya dengan bakat biasa-biasa saja di seluruh lautan bintang yang tersebar. Tidak lama setelah Han Li pergi, Guru Wen Qiang telah menemui akhir hidupnya selama kultivasi. Setelah mengacau di sekitar Pulau Bintang Stalwart selama beberapa puluh tahun, ia hampir tidak berhasil menembus ke tahap pendirian yayasan. Setelah itu, dia mulai berkeliaran di berbagai pulau dan mengumpulkan pengalaman. Kemudian setelah beberapa waktu, dia bertemu dengan seorang murid perempuan dari Sekte Suara Indah dan menjadi salah satu murid luar mereka. Sejak saat itu, ia menangani segala macam tugas lain-lain untuk Sekte Suara Indah. Namun tak lama setelah putrinya Si Yue lahir, istrinya meninggal karena penyakit aneh. Karena cintanya yang dalam kepada istrinya, dia memutuskan untuk tidak menikah lagi dan membesarkan Wen Si Yue sendirian. Dia membawa untuk menjadi murid dari Sekte Suara Indah. Setelah mendengar ini, Han Li dalam hati menghela nafas beberapa kali dan tertawa getir. Sebaliknya, pengalamannya sendiri cukup sederhana. Selain kultivasi, praktis tidak ada yang bisa dia bicarakan. Tetapi pada akhirnya, Han Li bertanya kepada pasangan ayah anak itu mengapa mereka berkelahi di tempat terpencil ini. Sebagai tanggapan, Wen Qiang tampak marah sementara putrinya tampak sedih. Han Li sangat bingung dengan ini. Setelah ragu-ragu, Wen Qiang perlahan memberikan penjelasan. Ketika Wen Si Yue tumbuh dewasa, dia akan menikahi seorang kultivator muda dengan prospek tak terbatas dan menjadi pendamping daunnya. Sayangnya,
pembudidaya muda tewas dalam pertarungan melawan pembudidaya lain tak lama setelah mereka menikah. Dengan demikian, Wen Xiyue yang baru tersedia dan menawan menarik perhatian banyak pembudidaya pria di sekte tersebut. Tetapi karena Wen Xiyue baru saja menjanda, dia tidak ingin segera menikah lagi. Karena itu, dia menolak banyak permintaannya untuk berkultivasi berpasangan. Akibatnya, dia secara tidak sadar menyinggung seorang petinggi di sekte Suara Indah dan ditugaskan untuk tugas yang berbahaya dan berat. Dia harus mengambil bahan berharga dari dalam wilayah Persatuan Naga Racun. Dengan putrinya dalam situasi berbahaya seperti itu, Wen Qiang secara alami tidak bisa berpangku tangan dan menemani putrinya dalam perjalanan. Namun, tugas rahasia mereka telah ditemukan oleh Serikat Naga Beracun. Akibatnya, pasangan ayah anak itu dikejar oleh 3 pembudidaya Serikat Naga Racun dan dipaksa untuk bertarung dengan nyawa mereka Jika kebetulan tidak membawa Han Li oleh mereka, mereka pasti akan menemui akhir yang mengerikan. Setelah mendengar kata-kata marah Wen Qiang, Han Li membelai dagunya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kata-kata Wen Qiang menyiratkan bahwa dia ingin Han Li mencari keadilan atas nama mereka. Namun, ini hanya satu sisi dari cerita, dan dia tidak mau sembarangan melibatkan dirinya dalam urusan internal sekte Suara Indah atas persahabatan yang dangkal. Jika Anda ingin mengingat dia pernah ada, Anda sebaiknya mengingat bahwa dia cantik. Setelah bergumam, Han Li perlahan menjawab sementara Wen Qiang memperhatikan dengan penuh harap, karena saudara Wen juga anggota sekte Suara yang Indah. Dia seharusnya tahu bahwa saya adalah anggota hanya dalam nama. Saya tidak pernah melibatkan diri dengan urusan internal sekte. Namun, jika masalah ini seperti yang dijelaskan Brother Wen dan rekan Daois Xiyue telah sangat dirugikan, saya akan menyebutkan masalah ini kepada Very Violet Spirit saat saya melihatnya lagi. Tetapi jika dia tidak melakukan apa-apa tentang ini, saya tidak yakin apa yang bisa dilakukan. Setelah mendengar bahwa Han Li tidak mau secara pribadi mengambil tindakan sendiri, Wen Qiang merasa sedikit kecewa. Dia juga tahu bahwa persahabatannya dengan Han Li tidak dalam. Bahkan menyelamatkan dia dan putrinya sudah bisa dianggap menghargai persahabatan lama mereka. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih tanpa keluhan dan meminta Wen Xiyue bersujud sehubungan dengan Han Li, tetapi Han Li menolak dengan senyuman. Namun, Han Li kemudian bertanya dengan sedikit kebingungan, bukankah rekan Daois Xiyue adalah murid pribadi dari utusan kanan? Mengapa Anda tidak melapor masalah ini padanya? Wen Xiyue tampak lebih sedih dan menjelaskan dengan suara lembut, Senior Han tidak tahu ini tapi misi ini ditugaskan oleh kerabat dekat guruku berharap kita menjadi sahabat Dao, tetapi penolakanku menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dengan mengatakan itu, wanita itu memasang ekspresi tak berdaya, mengungkapkan penampilan kecantikan yang tragis. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sejenak sebelum memaksa dirinya untuk menoleh ke arah Wen Qiang karena takut terlihat lebih lama. Dia berkata, saya di sini untuk urusan penting dan tidak dapat melakukan perjalanan bersama dengan Anda. Saya akan pergi dulu. Han Li menangkupkan tangannya ke arah mereka. Pasangan itu menahan diri untuk membuat permintaan yang tidak menyenangkan, dan buru-buru mengucapkan kata-kata terima kasih. Han Li kemudian samar-samar tersenyum dan melesat ke langit menjadi seberkas cahaya biru. Pasangan ayah anak itu melihat ke arah garis biru itu menghilang. Setelah beberapa lama, Wen Xiyue berbicara dengan suara yang lucu dan marah, "Ayah, Anda tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda sebenarnya adalah teman lama dari tetua Han Sekte kami. Dari obrolan Anda juga sepertinya pernah bertemu dengannya sebelum dia masuk ke formasi inti. Bisakah Anda memberi tahu putri Anda tentang hal itu? Penatua Han sebenarnya cukup misterius bagi kami." Menjelang akhir, suaranya yang marah berubah menjadi rasa ingin tahu yang kuat. Wen Qiang menghela nafas dan dengan penuh kasih berkata, "Ayahmu dan Senior Han hanya bertemu beberapa kali.
Kami tidak memiliki hubungan yang mendalam. Selain itu, saya telah bertemu dengannya ketika kultivasi kami cukup rendah. Ketika saya tiba-tiba melihatnya di aula persembahan, saya benar-benar terkejut, dan merasa gelisah. Beberapa hari kemudian, orang ini benar-benar memasuki formasi inti dan menjadi penatua sekte kami. Itu benar-benar tak terbayangkan. Wen Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat saat ketika Han Li mengenalinya. Dia kemudian berhenti berbicara dan menjadi linglung untuk waktu yang singkat. Wen Xiyue melihat bahwa ayahnya sedang memikirkan sesuatu dan diam-diam menunggu di sisinya. Ayah dan anak perempuan itu dengan damai melayang di langit dengan pakaian mereka berkibar tertiup angin. Lautan kosong di dekatnya tiba-tiba dibanjiri aktivitas. Setiap beberapa hari, pembudidaya buru-buru terbang melintasi lokasi ini tinggi di atas dengan kejutan yang menyenangkan. Di lokasi ini, ada sebuah istana besar yang mengambang di langit tanpa gerakan sedikit pun. Istana itu tingginya sekitar 400 meter dan dibuat dari batu giok putih tanpa cacat. Itu sangat indah dan memancarkan kilauan cahaya. Di sekelilingnya ada lapisan cahaya keemasan pekat yang tingginya sekitar 4.000 meter. Para pembudidaya yang bepergian ke sana terbang ke istana tanpa ragu-ragu dan dengan mudah melewati penghalang dengan kilatan cahaya putih. Suatu hari, seberkas cahaya biru tiba di bawah istana dan tiba-tiba berhenti. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan seorang pemuda dengan penampilan yang sama, Han Li yang telah mengikuti arah petanya. Dia melihat peta bersulam dengan sedikit keraguan dan melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang lain di dekatnya. Dia tidak menemukan apa-apa setelah melihat ke bawah ke laut untuk waktu yang lama. Keraguan Han Li semakin kuat. Dengan pikiran yang tiba-tiba muncul di benaknya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah melihat istana batu giok yang indah mengambang di antara awan, Han Li tersentak kaget. Dia menatap kosong ke istana untuk waktu yang lama sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Dia tidak segera mendekati aula istana, malah memutuskan untuk berpikir sejenak. Tapi tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dia menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, awan merah menerpa dan berhenti di dekat tempat Han Li baru saja berada. Awan merah menyebar untuk mengungkapkan seorang lelaki tua berambut merah dengan kain bordir di tangan. Dia melihat kain bordir di tangannya dan dengan dingin memeriksa sekelilingnya. Ketika dia menoleh ke langit dan melihat istana, dia sangat gembira. Segera setelah itu, lelaki tua berambut merah itu terbang ke langit dalam awan merah tanpa berpikir dua kali. Kemudian dengan kilatan cahaya putih, lelaki tua itu melewati penghalang cahaya emas. Han Li muncul kembali di dekatnya tak lama setelah itu. Dengan alis berkerut, ekspresinya mulai berubah. Pada minggu berikutnya, Han Li dengan sabar menyembunyikan dirinya di dekatnya dan melihat dua pembudidaya formasi inti lainnya memasuki penghalang cahaya istana. Mereka juga memiliki peta kain bordir. Suatu hari, kesabaran Han Li akhirnya habis, dan dia terbang menuju penghalang emas. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan petanya dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Peta itu kemudian melepaskan cahaya spiritual putih dan membungkus Han Li di dalamnya. Mengambil langkah maju, Han Li dengan mudah melewati penghalang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Setelah memutar kepalanya kembali ke penghalang cahaya, Han Li terbang menuju istana yang indah tanpa ragu-ragu. Setelah terbang lebih dekat ke istana, Han Li menyadari karakter kuno perak besar yang tergantung 40 meter di atas pintu masuk istana, aula surgawi. Tidak hanya karakter-karakter ini yang megah dan mengesankan, tetapi tepi goresannya juga sangat tajam. Setelah hanya sekilas, matanya merasakan sakit yang samar dan tumpul. Dia buru-buru menundukkan kepalanya ketakutan, tidak berani melihat lebih jauh. Dengan gigi terkatup, Han Li kemudian dengan hati-hati berjalan ke istana saat dia menatap ke kedalamannya. Han Li kagum begitu dia masuk.
Dia melihat jalan lurus dan sempit yang seluruhnya terbuat dari batu giok halus yang tembus cahaya. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Lebarnya 9 meter dan tingginya 12 meter, menyebabkan mereka yang berjalan melewatinya merasakan tekanan mental yang tidak nyaman. Han Li mengerutkan kening dan melepaskan indera spiritualnya setelah beberapa saat, tetapi ekspresinya segera mengungkapkan keterkejutan saat indera spiritualnya bertemu dengan dinding di segala arah dan secara paksa dipantulkan kembali. Dia bahkan tidak bisa menyebarkan indera spiritualnya, apalagi mencari istana. Mata Han Li bersinar dengan cahaya semangat, dan dia dengan penuh perhatian memeriksa dinding batu giok, menemukan secercah cahaya berkilau samar. Dia akan melewatkannya jika dia tidak memperhatikan dengan seksama. Tampaknya seluruh bagian ini membatasi mereka yang memiliki kemampuan hebat. Han Li kemudian mengulurkan jarinya dan dengan ringan membelai batu giok halus itu. Meskipun dia tidak bisa mengenali jenis batasan, dia tahu itu mengandung kekuatan spiritual yang dalam dan tak terukur, menyebabkan hati Han Li sedikit bergetar. Dia diam-diam menarik jarinya dan merenung sejenak dengan dagu di tangan sebelum mengangkat kepalanya dan memutuskan untuk berjalan ke depan. Dengan mata menyipit, Han Li dengan tenang melihat sekeliling bagian dalam lorong saat dia berjalan melewatinya. Karena ada pembatasan, dia tidak perlu takut bahwa seseorang disembunyikan di dekatnya dan akan menyergapnya, memungkinkan dia untuk melanjutkan tanpa rasa takut. Namun, lorong seperti jurang ini benar-benar panjang. Dia berjalan selama waktu tertentu, sebelum akhirnya mencapai ujungnya di mana pintu keluar yang terbuat dari cahaya biru air muncul di depan matanya. Dengan semangat yang bangkit, Han Li buru-buru berjalan melewatinya. Mata Han Li menyusut dan dia langsung menjadi khawatir. Cahaya biru mengungkapkan aula besar. Aula membentang 1.500 meter dan sangat mengesankan. Bahkan jika beberapa ribu orang hadir, itu tidak akan ramai sedikit pun. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah beberapa puluh pilar batu giok besar tersebar merata di seluruh aula. Tidak hanya pilar batu giok setebal beberapa meter, tetapi juga diukir dengan indah dengan segala macam binatang langka dan aneh yang beberapa di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya. Masing-masing tampak hidup, mengandung ki spiritual unik. Di bagian paling atas pilar ini ada beberapa puluh pembudidaya, masing-masing mengenakan pakaian berbeda-beda dan berdiri atau duduk masing-masing. Terlepas dari beberapa pembudidaya, masing-masing dari mereka memonopoli satu pilar. Selain itu, tidak ada orang yang berbicara dengan keras, mereka semua berdiam diri. Kedatangan Han Li menarik perhatian sebagian kecil pembudidaya. Namun, beberapa dari mereka mengungkapkan keterkejutan saat melihatnya. Han Li mengungkapkan senyum pahit karena dia juga mengenali mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.